Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari dengan sukacita saya bersyukur kepada Tuhan dapat kembali berkesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Karena satu hal yang saya percaya, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Ketika saya menyampaikannya, saudara diberkati dan saya diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjalan makin lama makin kuat. Itu temanya, terambil dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang keempat, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ketujuh, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia berjalan makin lama makin kuat itu adalah satu hal yang mustahil. Oke, kita pikir secara harafiah saja. Ketika kita berjalan kaki, makin lama itu makin capek. Makin lama itu makin lelah dan seterusnya. Tidak ada yang namanya berjalan makin lama makin kuat. Itu sebuah kemustahilan. Tetapi firman Tuhan berkata mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ini satu hal yang luar biasa. Walaupun mustahil bagi manusia, bagi Allah itu tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup membuat kita umatnya berjalan makin lama makin kuat. Yang percaya katakan amin. Saudara yang sedang mengalami
kelelahan, kelemahan hari-hari ini, bangkitlah bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, makin lama mereka makin kuat. Jadi secara rohani, roh kita dalam mengiring Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, makin lama itu makin kuat, makin membara, makin menyala-nyala. Luar biasa. Lalu kemudian saya juga percaya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, makin lama di dalam membangun bahtera rumah tangga, biasanya makin lama makin apa saudaraku? Makin suam, makin tidak ada rasa, dan lain sebagainya. Makin goyah dan seterusnya. Tidak jarang kehidupan rumah tangga berakhir mengenaskan, perpisahan dan seterusnya. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, rumah tangganya makin lama makin kuat. Menurut survei setelah COVID, banyak orang bercerai. Karena apa? Yang tadinya punya banyak waktu di luar, sekarang punya banyak waktu di rumah. Mereka gagal memahami bahwa Tuhan mengizinkan mereka kembali ke tengah keluarga untuk menikmati kehidupan bersama dengan keluarga. Sehingga mereka yang gagal paham ini menjadikan pertemuan dengan durasi yang panjang di tengah keluarga itu sumber masalah dan seterusnya. Terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, suami istri, rumah tangga, keluarga yang berjalan bersama dengan Tuhan, rumah tangga mereka makin lama makin kuat. Saya juga meyakini dalam bisnis, usaha pekerjaan. Mungkin orang lain berkata, ini waktunya semua ancur-ancuran dan lain sebagainya. Kenyataannya memang seperti itu. Tetapi satu kali ada seorang pengusaha bertamu ke rumah saya. Dia rekan dari istri saya, seorang ibu, dan bercerita bahwa kalau ditanya apakah terdampak pandemi perusahaannya, dia bilang dia susah menjawabnya karena ya memang di awal-awal ada penyesuaian. Tetapi bulan berikutnya bahkan mereka mengalami kenaikan omset itu luar biasa, 150% dari yang sebelum pandemi itu yang mereka dapatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pengusaha-pengusaha yang berjalan bersama dengan Tuhan, engkau makin lama makin kuat. Nanti kita akan lihat bagaimana itu bisa terjadi. Dan di dalam pelayanan juga saya percaya, makin lama orang yang berjalan bersama dengan Tuhan makin kuat. Karena berjalan makin lama makin kuat itu hanya mungkin terjadi jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berjalan makin lama makin kuat itu adalah sebuah perjalanan mujizat di mana ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Bagaimana sekarang supaya kita berjalan makin lama makin kuat? Tadi ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-7, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Perjalanan yang makin lama makin kuat ini adalah perjalanan yang punya tujuan. Tujuannya adalah Allah di Sion. Artinya tujuannya adalah memenuhi destiny kita, panggilan kita di dalam Tuhan. Jadi sebuah perjalanan kehidupan yang bukan dijalani tanpa arah, tetapi kita sedang berjalan menuju kepada Tuhan dengan segala rencananya. Kita sedang bertumbuh ke arah Kristus dengan segala rancangannya yang setiap hari itu tergenapi dalam kehidupan kita. Hal pertama, bagaimana orang benar, orang percaya itu berjalan makin lama makin kuat. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, Mazmur pasal 84, dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Yang pertama, bagaimana kita berjalan makin lama makin kuat adalah ketika kita menyenangi, menyukai tempat kediaman Tuhan. Artinya kita suka dengan hadirat Tuhan. Terbiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Kita tidak asing dengan hadirat Tuhan. Kita tidak asing dengan yang namanya penyembahan. Itu menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Orang yang mau berjalan makin lama makin kuat, senangi hadirat Tuhan. Sukai hadirat Tuhan. Terbiasalah
hidup dalam hadirat Tuhan. Mesbah doa yang terus menerus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Itu setiap hari naik dari kehidupan kita. Kita tidak asing dengan hadirat Tuhan. Dimanapun kita dapat menyembah Tuhan. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kita hari-hari ini. Bahwa kehidupan rohani itu bukan kehidupan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Waktu kita ibadah, itulah kehidupan rohani. Waktu kita di gereja, itulah kehidupan rohani. Dan kemudian ketika kita di jalanan, sedang menyetir kendaraan, di perusahaan sedang mengoperasionalkan perusahaan kita, itu bukan kehidupan rohani. Seluruh keberadaan hidup kita itu sebuah perjalanan menghadap Allah di Sion. Dan ketika kita menjalani kehidupan seperti ini, dan ketika kita menyenangi hadirat Tuhan, maka saya percaya satu hal. Makin lama hidup kita makin kuat. Kita menjalani hidup bukan tanpa tantangan, bukan tanpa permasalahan, tetapi orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, setiap hari mereka mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan hikmat yang baru. Kita tidak cuma butuh kekuatan dari Tuhan, kita butuh hikmat. Dan bukan cuma butuh hikmat, kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dan orang yang menyenangi tempat kediaman Tuhan, suka tinggal dalam hadirat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang hidupnya, rumah tangganya, usaha pekerjaan, perusahaannya makin lama makin kuat. Sukai hadirat Tuhan, mulailah suka menyembah Tuhan. Dan biasakan ketika kita sedang melakukan apa saja, kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Menyembah Tuhan itu tidak harus selalu dengan gitar, diiringi musik, menyanyikan lagu-lagu rohani, lalu kemudian kita berbahasa roh. Iya, itu bagian dari penyembahan yang kita lakukan. Tetapi penyembahan itu adalah hati yang terhubung dengan Tuhan. Hati yang berkata, terima kasih Engkau baik Tuhan. Itu sebuah penyembahan loh. Hati yang selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Tuhan yang memungkinkan semuanya ini terjadi. Tuhan yang menyertai saya. Tuhan yang memberkati saya. Terima kasih Tuhan membuka jalan. Tuhan Engkau baik. Tuhan tidak ada yang seperti Engkau. Yesus aku mengasihimu. Dan seterusnya. Itu adalah hidup yang menyenangi hadirat Tuhan. Penyembahan menjadi gaya hidup kita. Orang seperti ini hidupnya makin lama, makin kuat. Kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhazrat mengadakan ziarah. Yang kedua, bagaimana kita berjalan makin lama makin kuat adalah ketika kita menjadikan Tuhan itu kekuatan kita, andalan kita. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Karena terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan kekuatannya. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak juga mengandalkan orang lain. Manusia itu kan kenal ada backing, ada nama-nama besar, orang pangkat, orang kaya dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang itu menjadi andalan dan sumber rasa aman. Tidak. Yang berbahagia adalah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan, bukan orang lain. Bukan diri sendiri, bukan juga harta yang kita miliki, tapi Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan andalan kita. Ketika kita mulai mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita, maka saya percaya kitalah orang yang berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa berjalan makin lama, makin kuat adalah poin yang ketiga. Setelah kita menyenangi hadirat Tuhan, menyukai hadirat Tuhan, tidak asing dengan hadirat Tuhan, lalu kemudian menjadikan Tuhan kekuatan dan andalan dalam hidup kita, bukan diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan harta kita, bukan apa yang ada pada kita. Dan yang ketiga adalah terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hari ini saudara sedang berjalan dengan siapa? Saudara sedang berjalan bersama dengan siapa? Dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Itu adalah mereka yang berjalan hendak menghadap Allah di Sion. Hidup bukan tanpa tantangan. Banyak tantangan. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan mundur dari Tuhan. Dari komitmen pelayanan. Dari komitmen untuk
melayani dan mengasihi Tuhan, dia tidak akan mundur hanya karena masalah. Kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah hidup yang ada up and down, ada siang dan malam, ada hujan dan panas. Kalau dia terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka makin lama makin kuat. Masalah justru menjadikan dia makin kuat melekat kepada Tuhan, makin memiliki kualiti hidup yang lebih baik. Terus memandang Allah. Menghadap itu memandang Allah di Sion. Orang yang berjalan makin lama makin kuat adalah orang yang terus berjalan bersama dengan Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Dan saya percaya orang seperti ini, merekalah yang berjalan makin lama makin kuat. Dan berjalan makin lama makin kuat, itu hanya mungkin terjadi ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Jalani hidup hari ini bersama dengan Tuhan, maka engkau tidak akan menjadi lemah, lalu jatuh, tergeletak, tidak bisa bangkit lagi. Karena firman Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Perjalanan hidup ini masih panjang, tapi kita makin kuat bersama dengan Tuhan. Rumah tangga kita makin kuat, usaha pekerjaan kita makin kuat. Gereja kita makin kuat di dalam Tuhan, karena kita berjalan terus ke depan. Mata kita tertuju menghadap Allah di Sion. Dan orang yang terus memandang Tuhan, saya percaya dari Tuhanlah mengalir segala yang kita perlukan. Dan sumber hidup yang adalah Tuhan adalah sumber yang tidak pernah habis. Dan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab kami memiliki Allah yang dapat kami andalkan. Kami percaya menjalani hidup bersama dengan Tuhan makin lama makin kuat, sebab Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tantangan hidup hari ini kami percaya dapat kami lewati, sebab Tuhan yang menyertai kami, sanggup membuat hidup kami berkemenangan, sanggup membuat kami melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terima kasih, diberkatilah rumah tangga umat-Mu yang mengandalkan Engkau. Diberkatilah kehidupan mereka yang terus berjalan bersama dengan Engkau, tinggal dalam hadirat-Mu. Diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga, kesehatan, dan segala apa yang mereka lakukan. Sampai nama-Mu dipermuliakan, kami percaya Engkau yang memungkinkan kami melihat bahwa hidup yang penuh dengan tantangan ini dapat kami jalani dengan penuh sukacita, sebab kemenangan besar dapat kami raih bersama dengan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hidup hari ini, menerima kekuatan yang baru dari Tuhan, menerima berkat yang baru dari Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati bersama kita, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.